tabut dipindahkan ke Yerusalem. 1 Tawarikh 15. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Tuhan dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Tuhan selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih YHWH untuk mengangkat tabut YHWH dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut YHWH ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Dari Bani Kehat, Uriel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 220 orang. Dari Bani Gerson, Yul, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 130 orang. Dari Bani Elsafan, Semaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 200 orang. Dari Bani Hebron, Eliel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 80 orang. Dari Bani Uziel, Aminadab, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 112 orang. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yul, Semaya, Eliel dan Aminadab. Dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini, para ketua puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut YHWH, Tuhan Israel, ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka YHWH, Tuhan kita, telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya." Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut YHWH, Tuhan Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Tuhan itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa, sesuai dengan firman YHWH. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu, supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi dan ceracap, untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman putra Yul, dan dari saudara-saudara sepuaknya, Asaf putra Berhya, dari Bani Merari, saudara-saudara sepuak mereka, Etan putra Kusaya. Dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zaharia, Yaaziel, Semiramot, Yehil, Uni, Eliab, Benaya, Maasaiah, Matica, Elifele, Miknaya, dan Obed-Edom serta Yael, para penunggu pintu gerbang. Para penyanyi, yakni Heman, Asaf dan Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Zaharia, Aziel, Semiramot, Yehil, Uni, Eliab, Maasaiah, Benaya harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Sedang Matica, Elifele, Miknaya, Obed-Edom, Yael dan Azaziah harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Kenanya, pemimpin orang Lewi, mendapat tugas pengangkutan, ia mengetuai pengangkutan, sebab ia paham dalam hal itu. Berehya dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut. Dan sebanya, Yosafat, Netanil, Amasai, Zaharia, Benaya dan Eliezer, yakni imam-imam itu, meniup nafiri di hadapan tabut Tuhan, sedang Obed-Edom dan Yehya adalah penunggu pintu pada tabut itu. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian YHWH itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Tuhan menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian YHWH itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi, dan kenanya yang mengetuai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian YHWH itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi.
Ketika tabut perjanjian YHWH itu sampai ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. 1 Tawarikh 16. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu, kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama YHWH. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut YHWH untuk memasyurkan YHWH, Tuhan Israel, dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Ketua ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Zaharia, lalu Yael, Semiramot, Yehil, Matica, Eliab, Benaya, Obed-Edom dan Yael yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap. Dan Benaya serta Yahaziel, imam-imam itu, selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu.